Kisah ini bermula di Denmark pada masa bangsa Viking. Di puncak sebuah gunung, seorang raksasa sedang asyik bermain dengan anaknya, sang troll kecil bernama Grendel. Saat itu, tiba-tiba, kepala suku Denmark datang dengan anak buahnya dengan menunggang kuda, berencana membunuh raksasa itu. Namun, sebelum mereka mendekat, sang raksasa melihat mereka dari kejauhan, hingga ia cepat-cepat menggendong anaknya dan berlari menuju sisi lain gunung untuk melindungi anaknya. Sayangnya, sang kepala suku dan anak buahnya mengepungnya. Raksasa itu menyembunyikan anaknya di lereng gunung, lalu mencoba menakut-nakuti mereka, alih-alih melawan mereka, berharap mereka pergi. Tetapi, mereka malah menyerangnya dengan panah, tombak, dan obor yang menyala. Sehingga, sang raksasa pun kehilangan keseimbangan dan jatuh dari gunung. Sementara dari persembunyiannya, troll kecil itu menyaksikan segalanya dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian, sang kepala suku berjalan ke tepi gunung dan melepas topengnya. Ketika menunduk, dia melihat troll muda itu. Sejenak, dia mempertimbangkan untuk membunuh anak itu juga. Tetapi karena itu hanya seorang bayi, dia memutuskan untuk membiarkannya hidup tanpa memberitahu anak buahnya. Dia berbalik dan pergi. Troll kecil itu kemudian turun dari gunung. Di dekat laut, dia menemukan tubuh ayahnya yang sudah meninggoy. Dia mencoba menyeret tubuh itu menjauh dari burung gagak. Tetapi tubuh ayahnya itu terlalu berat baginya. Sehingga dia menggunakan pedang untuk merujak tubuh ayahnya, lalu membawanya ke sebuah gua. Di sana, dia menyembunyikan sisa-sisa jasad ayahnya dan mulai tinggal di gua sendirian. Bertahun-tahun berlalu, sang troll tumbuh dewasa. Namun setiap hari, ketika memandang kepala ayahnya yang terpenggal, dia menangis dalam kesedihan. Sementara itu, di suku Viking Denmark, seorang pendeta melakukan upacara keagamaan untuk pembukaan kedai minum baru. Dia mengumumkan kepada kepala suku bahwa kedai itu sekarang sudah siap sepenuhnya. Di sisi lain, sang troll yang telah menunggu selama bertahun-tahun siap untuk membalas dendam ayahnya, akhirnya keluar dari gua. Di malam harinya, beberapa prajurit Viking sedang berpesta di dalam kedai. Tiba-tiba sang troll muncul. Dia menyerang penjaga di luar, lalu masuk ke dalam kedai. Keesokan paginya, sang kepala suku datang ke kedai bersama para pengikutnya. Di sana, terdapat pemandangan yang mengejutkan. Tubuh para prajurit Viking yang bermalam di sana berserakan, menjadi korban keganasan troll yang menyerang secara membagong buta. Namun anehnya, tak satupun wanita atau orang tua yang terluka. Komandan yang berjaga bilang pada kepala suku bahwa saat kejadian di malam itu, dia keboboan, sehingga tidak mengetahui siapa yang melakukan pembantaian mengerikan itu. Fakta tersebut membuat sang kepala suku semakin deg-degan, karena serangan itu jelas menyisakan banyak tanda tanya. Setelah itu, adegan beralih ke para Viking dari Getland, yang dipimpin oleh Bu, seorang prajurit Viking terkenal. Seperti biasa, mereka berangkat dengan kapal untuk merampok dan menjara. Namun selama perjalanan, cuaca dingin memaksa mereka berhenti di dekat Denmark. Sementara itu, pada malam harinya, kepala suku Denmark pergi ke dekat gunung dengan penjaganya. Dia berteriak menantang sang troll. Tetapi saat dia melangkah, sang troll tiba-tiba muncul dari belakang dan menghantam kepala penjaga, membuatnya modar seketika. Dari kejauhan sang kepala suku melihat ini. Namun sebelum dia mendekat, si troll kabur. Di momen itu, sang kepala suku tidak habis fikri. Keesokan paginya, seluruh suku berkumpul di tempat pembantaian. Istri kepala suku mengungkapkan keresahannya tentang nasib para janda, yang jumlahnya semakin banyak. Ia memperingatkan bahwa jika peristiwa semacam ini terus berlanjut, maka desa itu suatu hari hanya akan dipenuhi oleh para janda herang saja. Sang kepala suku tidak mampu memberikan jawaban atau solusi. Dan karena rasa malu, ia hanya diam.
Or do we bury you here? Oh, is that your wish? Whoa! Kemudian, istri kepala suku pergi menemui Selma, seorang wanita yang tinggal menyendiri di pegunungan jauh dari desa. Selma dikenal memiliki kemampuan indigo. Dengan cemas, istri kepala suku menanyakan nasib suaminya. Apakah ia akan modar dengan cara yang sama seperti para Viking lainnya? Selma yang pernah diusir dari suku itu dan dicap sebagai wanita bejat, menanggapi dengan dingin. Mengingatkan bahwa mereka dahulu menolaknya namun kini datang memohon bantuan. Meski demikian, ia tetap memberikan jawaban bahwa sang kepala suku tidak akan metong di tangan troll. Mendengar itu, istri kepala suku pulang tanpa kata. Selma, should I fear for my husband? Hrothgar dies happy. In his sleep. Sementara itu, kapal para Viking dari Gatland yang dipimpin oleh Beowulf berlabuh di dekat permukiman tempat suku Denmark tinggal. Seorang prajurit berkuda Denmark melihat kedatangan mereka dan segera memperingatkan bahwa tanah tersebut juga milik Viking. Sehingga jika mereka datang untuk merampok, lebih baik segera pergi. Namun Beowulf menjelaskan bahwa ia hanya ingin singgah dan beristirahat beberapa hari tanpa niat untuk menjarah. Prajurit berkuda itu ternyata sudah banyak mendengar tentang nama Beowulf. Kemudian memutuskan untuk membawa Bew menemui kepala suku Denmark. We come as friends to Hrothgar. Well, we welcome friends. Setibanya di desa, Bew dan rombongannya disambut hangat. Kepala suku merasa senang melihatnya. Mengingat terakhir kali ia bertemu ayahnya Bew masih bocil. Kini, Bew telah tumbuh menjadi seorang prajurit yang hebat. Pada malam harinya, sang kepala suku mengadakan pesta di kedai dalam rangka menyambut Bew dan anak buahnya. Tampak istri kepala suku sendiri yang menyajikan minuman kepada para tamu. Di acara penyambutan itu, Bew memperhatikan suasana dan menyadari bahwa banyak janda herang, namun sangat sedikit pria. Hal tersebut membuatnya bertanya kepada kepala suku, yang kemudian menjelaskan bahwa kaum mereka sering diserang troll pada malam hari, sehingga banyak Viking modar. Mendengar cerita itu, Beowulf bertekad untuk menghadapi ancaman tersebut dan menunggu kedatangan troll bersama prajuritnya. Setelah pesta berakhir, kepala suku, istrinya, dan sebagian besar warga pulang. Sementara Bew dan para Viking dan beberapa orang suku setempat tetap tinggal di kedai untuk meronda. Di tengah malam, troll terlihat ada di luar kedai. Dia mengendu-sendu seorang pendeta yang sedang komat kamit, lalu menuju ke arah kedai. Tapi saat itu dia tidak sampai masuk ke dalamnya, dia hanya mencium, memeriksa apakah Viking di dalam adalah orang lokal atau orang luar. Sementara di dalam, Bew dan prajuritnya menyadari di luar ada yang ginjal dan cepat bersiap untuk menyerang. Tetapi sang troll merasakan bahwa para pejuang di dalam bukanlah Viking lokal. Alih-alih masuk, troll memberi mereka hadiah dengan kencing di depan pintu. Para Viking di dalam akan keluar menyerang. Sang troll menghilang di kegelapan malam. Keesokan paginya, sang kepala suku merasa aneh karena tidak ada seorang pun yang metong pada malam itu. Di sana Bew menerangkan kejadian semalam. Di siang harinya, Bew berangkat bersama beberapa anak buahnya sendiri dan sebagian orang dari suku tersebut untuk mencari troll di perbukitan dengan harapan bisa membungkusnya. Namun, setelah menyusuri banyak tempat, mereka gagal menemukannya dan akhirnya kembali ke desa. Tidak lama kemudian, Bew pergi seorang diri untuk menemui Selma, yang tinggal di luar desa dekat gunung. Selma dikenal mampu melihat kematian, dan Bew ingin mengetahui berapa banyak nyawa yang akan melayang dalam pertempuran antara troll dan para Viking, serta apakah troll itu akan mati. Baginya, pengetahuan itu penting demi melindungi orang-orang suku tersebut. Namun, Sel menjelaskan bahwa ia bukan bagian dari suku itu. Sejak kecil, ia dibawa ke sana oleh keponakan kepala suku dan dipaksa jadi cewek micet. Ia mengaku telah melihat masa depan. Troll memang akan mati,
Tetapi banyak Viking juga akan modar, dan tanah akan berlumuran darah. Menurutnya, semua itu adalah hukuman yang pantas diterima, karena apa yang telah mereka lakukan terhadap troll. Ia memperingatkan Beo agar menjauh dari masalah ini. Tapi sebelum Beo bisa bertanya lebih jauh, anak buahnya datang menjemputnya, mengingatkan bahwa sore sudah mendekat dan waktunya buka puasa. Day's going down. Everyone to be ready. Careful with what you don't understand. Akhirnya, Beo kembali bersama mereka ke desa. Kemudian, Beo berbicara secara pribadi dengan kepala suku dan menanyakan apakah troll pernah memburu wanita, anak-anak, atau orang tua. Kepala suku menjelaskan bahwa troll itu hanya memburu pria Viking mereka. Dari jawaban itu, Beo menyimpulkan bahwa troll tersebut cerdas dan tahu batasan tertentu serta punya akal sehat. Ucapan itu membuat kepala suku geleng-geleng, karena menurutnya Beo seolah memuji makhluk yang telah membantai orang-orangnya. Namun Beo menegaskan bahwa ia tidak sedang memuji, melainkan meyakini ada alasan mengapa troll hanya membunuh kaum pria. Dan kenapa sejauh ini tidak menyerang langsung kepala suku maupun penduduk desa lainnya. Kepala suku kemudian mengingatkan bahwa 20 tahun lalu seekor troll pernah diburu. Dan sejak itu tidak ada lagi yang terlihat. Ia mengaku tidak tahu dari mana troll yang sekarang berasal. Menurutnya, bila Beo takut pada troll, maka sebaiknya pakai rok aja. See this, Selma? She sees things. Love it, crazy, do see things. I never begged anyone to come here. Ain't gonna have a fight. Di malam harinya, Beo dan para prajuritnya sekali lagi menunggu troll di dalam kedai. Ketika itu, mereka mendengar suara kedatangannya. Mereka bergegas keluar dengan siaga, tetapi sekali lagi, sang troll tidak terlihat dimanapun. Mereka pun kecewa. Keesokan harinya, Beo kembali menemui Selma untuk mencari tahu bagaimana troll itu bisa dihabisi. Namun Selma hanya menyarankan agar ia pulang bersama anak buahnya. Beo menegaskan bahwa sebelum pergi, ia harus tahu bagaimana orang bisa dibebaskan dari gangguan troll tersebut. Selma kemudian membawanya ke pondok dan melempar tulang peramalnya untuk menemukan jawaban. Saat itu, tiba-tiba Beo mendengar suara troll di luar. Kemudian Beo mengejarnya dengan naik kuda. Namun sebelum ia sempat menyusul, troll itu sudah memanjat gunung. Selma pun mengikuti hingga tiba di sana. Beo memanggil troll itu, menantangnya agar turun. Namun sang troll hanya menjawab dengan bahasanya sendiri yang hanya dipahami oleh Selma. Selma menjelaskan bahwa troll itu mengatakan pertarungannya bukan dengan Beo, sebab Beo dan anak buahnya belum pernah menyakitinya, sehingga ia tidak pernah menyerang mereka. Mendengar hal itu, Beo terkejut lalu kembali bersama Selma ke pondoknya. Di sana ia bertanya alasan troll itu terus berkeliaran. Selma pun bercerita bahwa keponakan kepala suku pernah memaksanya menjadi ani-ani. Namun keponakan kepala suku itu meninggal di ranjangnya. Sehingga orang-orang menyalahkannya atas kematian itu dan mengusirnya dari suku. Sejak saat itu, ia hidup menyendiri. Dulu banyak pria Viking datang setiap malam untuk open booking dan mengobok-obok Selma. Tetapi sejak troll muncul, tidak ada seorang pun yang berani datang lagi. Karena itulah ia tidak akan membantu membunuhnya. Lagi pula troll malang itu sudah terlalu banyak menderita. Setelah mengetahui hal itu, Beo kembali kepada kepala suku dan menyampaikan bahwa ia telah berbicara dengan troll melalui Selma. Dari situ dia mengetahui bahwa para Viking pernah memperlakukan troll dengan sangat kejam, sehingga troll membalas dendam. Sang kepala suku tampak deg-degan dan menunda pembicaraan lebih lanjut. Saat Beo hendak kembali kepada anak buahnya, ia melihat seorang pria penyandang disabilitas dipukuli dengan kejam oleh beberapa anak. Lalu dia segera mengusir anak-anak itu. Pria disabilitas ini kemudian menjelaskan bahwa ayahnya dahulu berperang melawan ayah troll. Dan karena itulah troll menghabisi seluruh pria di keluarganya. Ia juga mengatakan bahwa ia tahu di mana troll itu tinggal. Informasi ini sekaligus menjadi jawaban buat Beo yang sedang mencari troll.
Kemudian Beo memutuskan untuk menuju tempat yang dimaksud di antar penyandang disabilitas tersebut. Kemudian mereka berlabuh di dekat pantai dan mendaki gunung hingga menemukan satu-satunya pintu masuk gua. Seorang Viking mencoba turun, tetapi kakinya kepleset sehingga ia nyaris modar. Beruntung rekannya dengan sigap menariknya. Setelah kejadian itu, tak ada lagi yang berani masuk, mereka nggak punya nyali. Di momen itu, salah satu Viking kencing di dekat pintu masuk gua sebelum kembali menuju perahu. So, have some of that! Ketika sampai di perahu, tiba-tiba beruntung, nyawa Viking yang kencing di gua tadi berhasil diselamatkan. Setelah kejadian ini, mereka kembali ke kedai menghabiskan malam di sana. Dan di momen itu Beo bilang, mereka harus siap melakukan hal yang lebih gila daripada ngencingi gua troll. Keesokan paginya, Beo keluar dari kedai. Betapa kagetnya dia, ternyata di malam itu, troll itu telah menghabisi pria disabilitas yang menunjukkan mereka jalan ke gua. Setelah itu, Beo dan para Viking memutuskan untuk kembali ke gua troll. Dengan persiapan yang lebih matang, mereka berhasil masuk gua. Ketika mereka masuk, mereka menemukan barang-barang aneh berserakan. Di sini, mereka mengacak-acak isi gua. Dan sampai seorang Viking menghancurkan tengkorak ayah troll dan kencing di atasnya. Our friend Grendel doesn't come from mist and shit alone. I curse you and all your kin. Troll tidak ada di sana pada saat itu, tetapi ketika dia kembali dan menemukan tengkorak yang hancur, dia segera mengerti siapa yang memasuki guanya. Melihat penghinaan terhadap ayahnya, si troll mengamuk. Di malam harinya, saat para Viking tertidur di dalam kedai, tiba-tiba troll menyerang dengan membagong buta. Dalam tragedi ini, gak sedikit Viking yang modar. Tetapi Beo berhasil membuat troll terluka parah. Troll dengan sengaja menggunting tangannya yang terlilit rantai besi, lalu kabur ke arah laut hingga dia hanyut terbawa arus. Keesokan harinya, para Viking meratapi rekan-rekan mereka yang gugur dan membakar tubuh-tubuh itu dalam api pemakaman. Beo menoleh kepada kepala suku, menuntut penjelasan yang utuh. Sang kepala suku akhirnya mengakui bahwa mereka dahulu pernah membunuh ayah sang troll karena troll suka mencuri ikan dan mengganggu jalan mereka. Dan kini mereka semua harus menanggung akibatnya. Beo merasa bahwa karena pemikiran sempit kepala suku, seorang yang tidak bersalah telah menjadi korban. Namun berbeda dengan mereka, troll itu tak pernah menyakiti orang-orang yang tak bersalah. Mendengar hal tersebut, kepala suku termangu-mangu. Di malam harinya, para Viking menggantung tangan troll yang terputus di kedai sebagai tanda kemenangan, lalu merayakannya dengan yakin bahwa troll sudah benar-benar modar. Setelah acara syukuran selesai, Beo pergi menemui Selma di pondoknya. Di momen ini Selma mengungkapkan masa lalunya, bahwa beberapa tahun silam, sang troll pernah mendatanginya, mengajak bermain kuda-kudaan, namun setelah itu, tidak pernah lagi menyentuhnya. Anehnya sejak kejadian itu, para Viking tidak berani mencocol Selma lagi. Selma merasa troll tersebut bukanlah sosok jahat, melainkan makhluk yang masih menanggung luka masa kecilnya. Dalam suasana penuh keheningan dan pengakuan itu, Selma dan Beo semakin dekat, hingga akhirnya mereka pun bercocok tanam. Sementara itu, di desa ada kejadian yang gak terduga. Troll datang menyerang dan dia menginalilahikan si pendeta. Ternyata dia adalah ibunya troll.
Dia masuk ke kedai dan membantai semua Viking di dalamnya. Dan dia kemudian mengambil tangan troll yang terputus itu. Di sisi lain, seorang bocil laki-laki diam-diam mendatangi Selma, yang lemas karena habis tempur. Di pondoknya, Selma menyuruhnya untuk tetap diam, lalu diam-diam pergi dari sana. Sementara itu, para Viking yakin troll masih hidup dan merasa masih bertanggung jawab atas ini. Mereka kemudian berburu hingga ke tepi pantai, tempat mereka menemukan kepala rekan yang terpenggal. Kecurigaan Beo pun menguat. Ia menyelam masuk ke dalam gua dan menemukan tubuh troll tergeletak di atas batu. Namun, tiba-tiba, akhirnya Beo berhasil menghabisi ibunya troll. Tapi saat itu tiba-tiba bocil yang malam itu datang ke pondok Selma. Muncul membawa pedang seolah ingin menyerang. Namun Beo baru ngeh, ternyata anak ini adalah anak Selma. Dari pembibitan si troll, lalu ia pun menurunkan pedangnya dan tidak melukainya. Kemudian Beo kembali ke desa. Di sana kepala suku bilang, "Hampura aing," karena sudah melibatkan mereka dalam perkara ini. Tapi sebelum berangkat, Beo menemui Selma untuk terakhir kalinya dan memperingatkan bahwa jika orang-orang tahu Selma memiliki seorang anak dari troll, mereka berdua akan dibabat habis. Selma menenangkan dengan janji bahwa rahasia itu hanya mereka berdua yang tahu. Setelah itu, Beo membangun kuburan untuk troll dan ibunya di luar pondok Selma. Sementara dari kejauhan, anak si troll menyaksikannya dengan bercucuran ingus dan air mata. Sleep, Grendel. I don't ever slow up, no I don't take shit.